Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini Rizky akan mengungkap, inilah jawaban ayam sama telur duluan mana dari kisah cerdas Abu Nawas. Wah, kira-kira duluan mana ya? Baiklah sobat, apakah sobat penasaran dengan kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dia adalah Abu Ali Hasan bin Hani Al-Hakami, seorang penyair yang sangat masyhur pada zaman Bani Abbasiyah. Kepiawaiannya dalam mengubah qasidah syair membuat dia sangat terkenal di berbagai kalangan, sehingga dia dianggap sebagai pemimpin para penyair di zamannya. Namun amat disayangkan, perjalanan hidupnya banyak diwarnai dengan kemaksiatan, dan itu banyak juga mewarnai syair-syairnya. Sehingga saking banyaknya dia berbicara tentang masalah khamr, sampai-sampai kumpulan syairnya ada yang disebut Khamriyat. Abu Amr Asy-Syaibani berkata, seandainya Abu Nawas tidak mengotori syairnya dengan kotoran-kotoran ini, niscaya syairnya akan kami jadikan hujah dalam buku-buku kami. Bahkan sebagian orang ada yang menyebutnya sebagai orang yang sindik, meskipun pendapat ini tidak disetujui oleh sebagian ulama. Di antara yang tidak menyetujuinya sebutan sindik ini untuk Abu Nawas adalah Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ketika menyimpulkan tentang kehidupan Abu Nawas, beliau berkata, kesimpulannya, para ulama banyak sekali menceritakan peristiwa kehidupannya, juga tentang syair-syairnya yang munkar, penyelewengannya, kisahnya yang berhubungan dengan masalah khamr, kekejian, suka dengan anak-anak kecil yang ganteng, serta kaum wanita sangat banyak dan keji. Bahkan sebagian orang menuduhnya sebagai pezina. Di antara mereka juga ada yang menuduhnya sebagai orang yang sindik. Di antara mereka ada yang berkata dia merusak dirinya sendiri. Hanya saja yang tepat bahwa dia hanyalah melakukan berbagai tuduhan yang pertama saja. Adapun tuduhan sebagai orang yang sindik, maka itu sangat jauh dari kenyataan hidupnya. Meskipun dia memang banyak melakukan kemaksiatan dan kekejian. Akan tetapi, walau bagaimanapun juga disebutkan dalam buku-buku sejarah bahwa dia bertaubat di akhir hayatnya. Semoga memang demikian dan menunjukkan taubatnya adalah sebuah syair yang ditulisnya menjelang wafat. Ya Allah, jika dosaku teramat sangat banyak, namun saya tahu bahwa pintu maafmu lebih besar. Saya berdoa kepadamu dengan penuh tadarus, sebagaimana engkau perintahkan. Lalu, jika engkau menolak tangan permohonanku, lalu siapa yang akan merahmatiku? Jika yang memohon kepadamu hanya orang yang baik-baik saja, lalu kepada siapakah orang yang jahat akan memohon? Saya tidak mempunyai wasilah kepadamu, kecuali hanya sebuah pengharapan. Juga bagusnya pintu maafmu, kemudian saya pun seorang yang muslim. Semoga Allah menerima taubatnya dan memaafkan kesalahannya, karena sebagaimanapun juga dia mengakhiri hidupnya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kisah yang diceritakan oleh Ibnu Khalika dalam Wafiatul A'yan benar adanya dan menjadi kenyataan. Beliau menceritakan dari Muhammad bin Nafi berkata, Abu Nawas adalah temanku, namun terjadi sesuatu yang menyebabkan antara aku dengan dia tidak saling berhubungan sampai aku mendengar berita kematiannya. Pada suatu malam, aku bermimpi bertemu dengannya. Aku katakan, wahai Abu Nawas, apa balasan Allah terhadapmu? Dia menjawab, Allah mengampuniku dosaku karena beberapa bait syair yang kutulis saat aku sakit sebelum wafat. Syair itu berada di bawah bantalku. Maka saya pun mendatangi keluarganya dan menanyakan bantal tidurnya. Dan akhirnya aku temukan secari kertas yang bertuliskan. Lalu beliau menyebutkan bait syair di atas. Setelah mengetahui sekelumit tentang Abu Nawas, marilah kita beranjak untuk membahas jawaban
Ayam sama telur duluan mana? Dari kisah cerdas Abu Nawas. Teka-teki ayam sama telur duluan mana telah menjadi pertanyaan dan perdebatan yang tak akan ada habisnya. Namun, seorang Abu Nawas mempunyai jawaban yang tak disangka-sangka. Penasaran apa kata sang pujangga tersebut? Di antara kalian pasti pernah mendengar pertanyaan soal ayam sama telur duluan mana. Pertanyaan tersebut kerap digunakan sebagai tebak-tebakan. Ada yang bilang kalau telur lebih dulu daripada ayam, begitu juga sebaliknya. Namun, jawaban secara ilmiah ternyata sudah terpecahkan oleh para ilmuwan. Tentang jauh sebelum para ilmuwan menemukan jawabannya, ada sebuah kisah Abu Nawas tentang hal tersebut. Jawaban Abu Nawas itu menggunakan sebuah logika yang membuat orang berpikir dan tak disangka-sangka. Kendati demikian, belum banyak yang tahu kisah Abu Nawas tersebut. Kisah ini berawal saat Baginda Raja Harun al-Rasyid mendapati ayamnya bertelur. Dia bersyukur dan melakukan sayembara umum yang unik. Sayembara tersebut sederhana. Di antara ayam sama telur, mana yang duluan ada? Bagi yang mampu menjawab dan memuaskan, hadiahnya menarik, yaitu 1 pundi emas sang raja. Namun jika tidak bisa menjawab dan tak mampu berdebat, maka harus siap dipenjara. Maka tak heran hanya 4 peserta yang mengikuti sayembara tersebut. Ketiga peserta juga tidak mampu menjawab dan memuaskan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Peserta menjawab telur dulu daripada ayam, namun gagap ketika ditanya siapa yang mengerami telur tersebut. Ada juga yang menjawab kalau telur dan ayam tercipta bersamaan. Namun, peserta itu malah kebingungan ketika mendapat jawaban kalau ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Di antara ketiga peserta itu tidak ada yang berhasil memuaskan sang raja. Kemudian peserta terakhir, yaitu Abu Nawas, mendapat giliran. Inilah jawaban cerdas Abu Nawas soal ayam sama telur duluan mana. Di hadapan Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas mulai menjawab dengan yakin. Yang pasti telur duluan baru ayam, kata Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, Raja Harun al-Rasyid memberikan pertanyaan. Coba terangkan secara logis, kata Raja penasaran. Begini Baginda, ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak bisa mengenal ayam, kata Abu Nawas singkat. Jawaban Abu Nawas singkat itu membuat sang raja terdiam dan terenung cukup lama. Dia pun bingung karena tidak bisa menyanggah jawaban Abu Nawas. Alhasil, sang raja harus mengakui jawaban Abu Nawas tersebut. Sang penyair pun berhak menerima hadiah emas. Jawaban Abu Nawas sebetulnya singkat, namun Baginda Raja menilai masuk akal dan tak bisa menyanggahnya. Teka-teki duluan ayam atau telur tersebut berasal dari sebuah kisah masa lampau. Lantas, apa jawaban ayam sama telur duluan mana secara ilmiah? Penelitian Sheffield University and Warwick University Inggris menemukan jawabannya. Dr. Colin Freeman dari Sheffield University mengungkapkannya melalui sebuah penelitian. Penelitian menggunakan UK Science Research Council superkomputer bernama Hector atau High End Computer Terascale Research. Hector diprogram untuk menghasilkan inti tertentu dan jenis protein bernama overledidin atau OC17 selama kurang lebih 1 pekan. Protein ini terdapat dalam sel ovarium ayam betina dan merupakan bagian paling vital dalam sel yang ada dalam telur. Setelah ada pembuahan, protein inilah yang membentuk bagian-bagian mikroskopik dalam sel telur. Ini bersamaan dengan senyawa lain seperti kalsium karbonat yang membentuk kalsit kristal atau cangkang telur. Tanpa protein ini, sel tidak akan berbentuk menjadi telur. Telur pun tidak akan berkembang dan membusuk, serta tidak bisa berlanjut ke proses penetasan menjadi ayam. Sejak lama diduga telur yang lebih dulu ada, tetapi sekarang kita punya bukti sains yang membuktikan bahwa faktanya ayamlah yang lebih dulu, kata Dr. Colin Freeman.
dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Jadi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa disimpulkan kalau yang diciptakan terlebih dahulu adalah ayam dulu, lalu telur. Nah, bagaimana sobat? Sekarang sudah tahu kan jawabannya? Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton dan sudah hadir. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton dan belum dukung, yuk dukung dulu channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.